Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali, langkah yang pertama sebelum langkah yang kedua, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa umat Islam dari alam kezaliman, dari alam kejahiliahan sampai kepada alam yang kita nantikan sampai saat sekarang ini, yang kita nantikan sampai sekarang ini, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita ini kita diakui oleh beliau, ahli syafaatnya dan menjadi umatnya. Yang seterusnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, adik-adik sekalian yang dapat menonton daripada video ini. Adapun judul ulasan kita pada kali ini yaitu kandungan daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai kepada ayat 4. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi. Allah lah yang mengetahui makna dan tujuannya. Maka masuklah kita ke makna yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat ini menunjukkan dzalika, kalau di dalam bahasa Arab itu diartikan dengan itu. Tetapi kalau di dalam Al-Quran itu di dalam ayat ini, khusus untuk ayat ini, dzalikal kitabu, kitab ini diartikan dengan makna ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Nah, disinilah kita dapat ulasannya. Ada seorang berkata, aku belum dapat petunjuk ya Ustaz. Bagaimana untuk mendapatkan petunjuk itu? Orang ini berarti belum mengetahui bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Berarti jauh-jauh sebelumnya kita dilahirkan udah ada petunjuk itu sendiri kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Namun karena kita belum mempelajarinya, makanya kita tidak mengetahui apa itu petunjuk, apa itu hidayah. Dan bagaimana caranya Ustaz agar kita bisa mendapatkan petunjuk itu dan membuka hati kita untuk petunjuk itu? Kita baca Al-Quran, kita maknai maknanya, kita amalkan dia, dan lalu kita buka hati kita untuk menerima hidayah itu, menerima petunjuk itu. Caranya paksa untuk dirimu, paksakan dirimu untuk melaksanakan sholat yang 5 kali sehari semalam. Itu dulu Pak, satu kalinya. Yang pertamanya itu dulu, sholat dulu utamakan, karena sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ayat yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang bertakwa tadi dibilangnya di ayat kedua, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah yang percaya kepada yang gaib, percaya kepada rukun iman itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kita nampak rupanya, wajahnya, tapi kita harus mempercayainya. Ya iya, kalau masa zaman dahulu masih adanya Nabi Muhammad SAW, masa zaman Abu Bakar, masih ada Nabi Muhammad SAW, pantas dan layaklah mereka mendapatkan petunjuk tersebut. Dan ya, mereka meyakini adanya Nabi Muhammad SAW. Namun dengan ulasan-ulasan ini, dengan Al-Quran ini yang mengatakan yu'minuna bil ghaibi, kita harus percaya atas adanya Nabi Muhammad SAW. Wa mimma razaqnahum yunfikun, yang bertakwa tadi ulah dikatakan harus percayanya rukun iman yang 6 itu. Lalu diberikannya juga di situ penerangan, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, harus melaksanakan salat, dan salat yang tadi tidak boleh kita tinggalkan, karena suatu apapun dia dan halangan apapun dia, kecuali halangan yang tidak mensahkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat ini mengatakan ada 3 orang-orang yang bertakwa,
yaitu harus percaya kepada yang gaib. Yang kedua, harus melaksanakan salat. Yang ketiga, harus membagikan rezeki yang diberikan oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang membagikan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bukan kita yang memiliki rezeki itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Namun demikian, kita harus bisa untuk mensedekahkannya, membagikan rezeki itu. Ada kalanya rezeki dari orang-orang miskin itu teratur kepada kita, dan kitalah yang harus memberikannya kepada mereka. Ayat yang ketiga, ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna, dan mereka itulah walladzina yu'minuna bima unzila, dan mereka yang percaya kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelum Muhammad, supaya mereka bertakwa. Humul muflihun. Ayat ini menerangkan bahwa memang haruslah kita mempercayai keadaan Al-Quran ini. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itu ayat yang pertama turun. Tak mungkinlah satu bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Ada orang yang bertanya tentang Al-Quran ini diturunkan 17 Ramadan, ya kan? Pas waktu itu semua Ustaz? Enggak, dijawabnya. Oh, lalu bagaimana Ustaz? Mutawatir itu secara berangsur-angsur, dan lama daripada turunnya Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari. Cukup sekian dari Ustaz Milhan Azhari Siwan, dan saya mohon mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.